Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, afdalul ibadi darajatan indallahi yaumal qiyamati adz-dzakiruna Allaha katsiran. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, anta wasafa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, afdalul ibadi utawi paling utamane pira-pira kawula hamba. Afdalul ibadi utawi paling utamane pira-pira hamba kawula. Afdalul ibadi utawi paling utamane pira-pira hamba atau kawula, darajatan apane derajate. Nah sering ya Nabi terus sering bilang itu darajatan, naik derajatnya. Indallahi ing dalem mungguhe Allah. Indallahi ing dalem mungguhe Allah. Indallahi ing dalem mungguhe Allah. Yaumal qiyamati ing dalem dina kiamat. Yaumal qiyamati ing dalem dina kiamat. Az-zakiruna iku pira-pira wong kang zikir. Az-zakiruna iku pira-pira wong kang zikir. Az-zakiruna iku pira-pira wong kang zikir Allah ing Allah. Allah ing Allah. Katsiran hale Kasiron hale akeh. Hadis ini masih melanjutkan di bab yang fadilahnya zikir kepada Allah. Jadi hadis yang ini menjelaskan bahwasanya paling utamanya hamba atas derajatnya, istilahnya derajatnya ditinggikan, yang paling utama itu menurut Allah orang yang banyak berzikir kepada Allah. Jadi derajat, istilahnya derajatnya hamba ini diperhitungkan, istilahnya diperhitungkan ketika di hari kiamat nanti itu ya, ketika orang ini dihitung seberapa banyak dia zikir kepada Allah. Jadi seberapa banyak dia ingat kepada Allah, nah itulah seberapa tinggi derajatnya. Kayak gitu kan berarti kan? Berarti kayak gitu. Berarti derajatnya
hamba yang paling tinggi itu ya ketika hamba tersebut sering zikir kepada Allah. Dah, memang sekarang kalian itu sudah mulai belajar tentang zikir. Tentang zikir berarti ketika sudah mulai belajar tentang zikir, saya sudah biasakan dari awal, memang kayak setelah sholat tetap dibiasakan di zikir gitu kan. Ataupun kalian tambahin dengan zikir-zikir yang ringan ataupun yang sering kalian lakukan lah, apapun itu permulaan itu dikit-dikit aja, palingan 10 gitu, palingan 10 ataupun 20 gitu, nggak apa-apa. Tuh, yang penting itu membiasakan dulu. Makanya bukannya kayak dulu ketika kecil kan masih lah, ketika setelah sholat kan masih enaknya langsung cabut gitu kan, enaknya kan masih gitu. Kalau sekarang kan sudah mulai kenal istilahnya zikir kepada Allah, udah tahu kalau sekarang itu sudah waktunya balik, sudah waktunya memang mukalaf gitu kan. Jadi harus tahu apapun yang kalian lakukan itu ya ada dampaknya, dan dampaknya itu ke diri kalian sendiri ataupun ke orang lain. Istilahnya seperti halnya kayak kalian itu ngelakuin kebaikan, itu ya imbasnya kepada orang tua, itu kan bagus kan, kayak gitu. Itu ketika kalian itu sebagai anak yang soleh, kalau seperti itu. Nah, berarti seberapa tinggi derajatnya hamba itu dilihat dari seberapa banyak dia mengingat kepada Allah, ingat kepada Allah. Nah, kayak gini itu contoh yang sering saya contohin, kalau seperti belajar itu juga caranya zikir kepada Allah itu juga kan kayak saya kasih tahu kalau zikir itu bebas apapun yang telah disebutkan seperti halnya takbir, tahmid, apapun itu bebas mau seperti apa, yang penting itu bisa imbasnya ingat kepada Allah seperti halnya yang sudah diajarkan Nabi. Nah, itu adzakirun. Bahasa adzakirun berarti, kalau adzakirun berarti kan jamak mudzakkar salim. Kalau jamak mudzakkar salim berarti laki-laki banyak. Apakah cuma khusus laki-laki? Enggak, itu tetap ada lanjutannya, maksudnya ada maksud lainnya, wadzakirat, tetap walaupun memang di situ yang Nabi nggak nyebutin wadzakirat, tetap aja kayak gini loh, seperti halnya kayak di bahasa yang ar-rijal itu kan memang laki-laki gitu kan. Kayak contohnya ada penggunaan kata-kata yang memang itu dijadikan umum laki-laki ataupun perempuan bisa kena semua. Kayak gini itu cuman pengucapannya yang Nabi aja yang memang cuman adzakirun. Kalau di Al-Qur'an kan tetap wadzakirina Allah katsira wadzakirat gitu kan. Kalau di Al-Qur'an seperti itu. Yang ini itu ya ada tafsirannya wadzakirat di sini. Wadzakirat. Walaupun tidak disebutkan. Waqala sallallahu alaihi wasallam, selanjutnya. Waqala sallallahu alaihi wasallam, lan dawuh sapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khairud dzikri utawi paling baguse zikir. Khairud dzikri utawi paling baguse zikir. Khairud dzikri utawi paling baguse zikir. Az-zikrul khafi iku zikir khafi. Jadi seperti yang kemarin ada zikir khafi, saya jelaskan. Wa khairul ibadati utawi paling baguse ibadah. Wa khairul ibadati utawi paling baguse ibadah. Akhafuha iku paling samare ibadah. Akhafuha iku paling samare ibadah. Akhafu. Wa khairur rizki utawi paling baguse rizki. Wa khairur rizki utawi paling baguse rizki. Ma
iku rizki, ma iku rizki yakfi kang cukup apa ma, yakfi kang cukup apa ma. Hadis ini menjelaskan bahwasanya memang kemarin tadi dzikir khafi itu memang dzikir yang tidak diketahui orang lain, baik itu dzikirnya di dalam hati ataupun memang diucapkan cuma enggak dilihat sama orang lain, atau enggak ketahuan sama orang lain, ataupun enggak tampak sama orang lain, ataupun suaranya itu pelan kalau dzikirnya kayak gitu kan. Nah, itu dzikir khafi. Kalau dzikir khafi berarti lawan katanya dzikir jahri kan. Dzikir khafi, dzikir jahri. Kalau dzikir jahri berarti jelas dia mau itu dzikirnya model suaranya nyaring ataupun suaranya pelan tapi kedengaran sama orang lain, ataupun ya pokoknya kalau jahar itu bisa kelihatan sama orang lain atau tampak orang lain itu bisa nampak kalau dia itu sedang berzikir. Itu dzikir jahar. Nah, berarti paling baik atau paling bagus-bagusnya dzikir itu tetap dzikir khafi. Karena satu, ketika dampaknya manfaatnya dzikir khafi itu kalau dibandingin sama dzikir yang jelas keras ataupun tampak sama orang lain, itu dzikir khafi itu lebih aman dari riya. Satu, yang kedua enggak mengganggu yang lain, baik itu sedang sholat ataupun sedang tidur ataupun sedang enggak keganggu gitu kan. Ini yang belum pernah kalian tahu gitu kan. Ketika ibadah itu kan yang penting itu urusan kita sama Allah gitu kan, urusan kita sama Allah itu. Jadi kalau seandainya kok memang urusannya cuma kita sama Allah, ya jangan sampai kita itu buat masalah sama orang lain gitu kan. Kan seperti contoh ada orang sholat, terus kamu contoh mau baca Quran di sampingnya gitu. Kira-kira kalau baca Quran itu nyaring, yang sholat itu keganggu apa enggak? Keganggu kan. Makanya seperti itu enggak boleh itu. Ketika ada orang sholat ataupun orang tidur pun loh, ini sekalipun orangnya tidur, kamu baca Quran keras banget gitu, Bismillah itu ya juga mengganggu. Ketika mengganggu tetap gak boleh karena seandainya ibadah itu ya memang yang paling bagus itu ya cuman urusan kita sama Allah dan gak mengganggu yang lainnya itu tuh, dan terjaga dari riya. Yang penting tadi kan, yang paling itu terjaga dari riya. Nah, itu manfaatnya ketika dzikir khafi ataupun cara kita mengingat kepada Allah itu enggak sampai ketahuan sama orang lain atau kelihatan sama orang lain. Itu dzikir khafi. Maunya bebas, mau itu model seperti halnya belajar pun itu pun dzikir kan. Belajar pun itu kan dzikir juga, karena dengan belajar ini berarti kita mengingat kepada Allah. Terus ada caranya banyak itu yang bebas, itu dzikir yang model bebas, yang model kayak bacaan ya tetap yang saya ajari itu tahmid sampai kalimat thayyibah gitu kan, hauqolah la ilaha illallah, dan itu semuanya itu dzikir dan ada fadilahnya sendiri-sendiri. Selanjutnya wa khairu rizki ma yakfi. Jadi paling bagus-bagusnya rizki itu ya rizki yang cukup, bukan rizki yang lebih aslinya. Yang penting itu ngerasa cukup. Nah ini yang kalian harus tahu. Rizki itu pokoknya kalian tahu, pokoknya yang rahmatnya Allah, baik itu apapun jenisnya, baik itu kesehatan ataupun rezeki berupa uang ataupun harta ataupun keadaan sekarang, itu pun rezeki gitu. Yang pokoknya itu kalian tahu kalau seandainya di sini pun ya, kalian di sini itu memang
harus tahu kalau seandainya kalian itu ya memang ya rizkinya itu ya memang ya yang ada gitu, yang ada. Makanya rizki itu paling enak itu ketika butuh, paling enak itu ketika butuh, ya kan? Nah, saya cari. Pokoknya rizki yang paling enak itu ketika butuh dan ngerasa cukup itu. Kayak gini loh. Kan ketika kalian lapar itu pasti ngerasa enak ketika memang sudah sangat lapar. Itu pasti makanan apapun ngerasa cukup. Yang penting makan kayak gitu loh. Yang penting makan. Kayak tidur pun ya ketika memang sudah sangat ngantuk gitu, paling enak itu kayak gitu. Itu ya juga rizki itu paling enak itu kayak gitu. Makanya kayak gitu itu juga rizki. Itu contoh ketika rizki itu ya kenikmatan hidup ketika memang ngerasa cukup. Itu memang rizki. Ya tetap rizki itu ya bebas, memang luas istilahnya memang luas. Apapun itu ya tetap rizki. Rahmatnya Allah itu ya rizki apapun, baik itu harta maupun yang selainnya. Jadi paling baik itu rizki yang kita merasa cukup. Kalau seandainya kita nggak ngerasa cukup, itu berarti kalian itu belum belajar tentang qanaah atau menerima keadaan apapun kayak gitu. Jadi harus nerima apapun keadaannya yang diberikan Allah itu seperti apa, itu ya diterima apapun keadaannya. Itu memang rizki yang telah diberikan ya gitu. Jadi mulai sekarang itu nanti belajar qanaah, apalagi ketika di pondok, istilahnya terima apa adanya gitu, walaupun apa adanya tetap enak ketika kamu ngerasa cukup gitu. Ketika ngerasa cukup ataupun merasakan nikmatnya udah bisa makan gitu aja, udah bisa makan ataupun udah bisa belajar di sini itu juga rizki kayak gitu. Itu termasuk rizki. Jadi sekarang mulai belajar tentang qanaah, Udah, itu tentang pikir. Udah semuanya. Nah, itu hadis yang terakhir. Nah, selanjutnya satu hadis. Jadi selanjutnya bab yang nomor 22. Al-babu utawi bab. Asani wal isrun kang nomor 22. Asani wal isrun kang nomor 22. Fi fadilati tasbihi iku ing dalem utamane tasbih. Fi fadilati tasbihi iku ing dalem utamane tasbih. Jadi sekarang ini menjelaskan tentang keutamaannya tasbih. Tasbih berarti subhanallah. Itu berarti tasbih. Tasbih pun itu ada macam-macam tasbih, ada macam. Apalagi subhanallah, bihamdihi, subhanallah azim itu kan tasbih juga. Tasbih itu ada macam-macam. Dah, ini berarti membahas tentang keutamaannya tasbih. Dah dibahas satu-satu ini. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dawa sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'alal ardi. Ora ana iku ing ngatasé bumi. Ma'alal ardi ora ana iku ing ngatasé bumi. Ma'alal ardi ora ana iku ing ngatasé bumi. Rajulun utawi wong lanang. Nah, kayak gini. Aslinya itu bahasan seperti rajul itu yang penting orang aslinya. Insan maupun itu laki-laki ataupun perempuan, pakainya bahasa rajulun itu kayak gini ya, bukan kok khusus untuk laki-laki, bukan ya. Rajulun utawi wong gitu aja. Rajulun utawi wong yaqulu kang ngucap sapa rajul la ilaha illallah wallahu akbar
subhanallah walhamdulillah wala haula wala quwwata illa billah. Bacaan la ilaha illallah wallahu akbar subhanallah walhamdulillah wala haula wala quwwata illa billah. Jadi itu sudah disebutin semua itu. Nanti la ilaha illallah wallahu akbar subhanallah walhamdulillah wala haula wala quwwata illa billah. Itu jenis-jenis zikir yang telah diajarkan sama Rasulullah. Illa ghafarta illa gufirat kejaba di ngapura illa gufirat kejaba di ngapura dunubuhu apa pira-pira dosane rajul walau kanat senajan ana apa dunubuhu misla zabadil bahari iku sepadane buih lautan. Buih bisa nggak buih daripada untuk nggak bisa karena bisa sulit karena untuk misalnya pakai kalau seandainya untuk ya pakai tok gitu untuk. Misla zabadil bahari iku sepadane buih lautan. Nah, berarti hadis ini menjelaskan bahwasanya jenis-jenis zikir. Jadi saya catatkan semua itu kan, Jadi tidak ada seseorang di bumi ini ketika memang dia mau baca zikir-zikir yang disebutkan la ilaha illallah wallahu akbar nah, terus subhanallah walhamdulillah terus la haula wala quwwata illa billah, kecuali memang pasti diampuni dosa-dosanya walaupun sebanyak buih di lautan kan. Ini kan gambarannya kan memang laut itu kan asin gitu kan. Asin ketika garam itu ketika kena ombak kan biasanya itu jadi buih kan, jadi buih biasanya ngumpul buihnya. Baru buih sabun aja begitu banyak, apalagi buih lautan yang seluas itu. Nggak mungkin kok nggak banyak, pasti banyak banget kan buih lautan. Nah itu bayangannya, gambarannya ketika punya dosa yang sebanyak itulah, sebanyak itu buihnya itu. Nah ini berarti jenis-jenis zikir. Jadi la ilaha illallah berarti apa istilahnya? La ilaha illallah itu tahlil. Makanya tahlil itu ya la ilaha illallah. Berarti kalau Allahu akbar berarti takbir. Kalau subhanallah berarti tasbih. Kalau alhamdulillah berarti tahmid. Kalau la haula wala quwwata illa billah berarti hauqala. Kalau subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar la haula wala quwwata illa billah itu apa? Kalimat thayyibah. Nah itu kalimat thayyibah. Ini aslinya kalau digabung ya jadinya kalimat thayyibah, karena kalimat thayyibah itu zikir yang lengkap, istilahnya zikir yang lengkap dari awal sampai akhir, itu zikir yang memang lengkap. Makanya itu ayat sajdah itu ketika ada ayat sajdah kita disunahkan baca kalimat thayyibah gitu kan, ataupun pakai sujud tilawah itu. Nah itu kalimat thayyibah namanya. Nah sekarang saya tahu kalau jenis-jenisnya zikir itu seperti itu. Kalau model bacaan aslinya juga zikir itu bermacam-macam. Yang penting tahu itu dulu. Tahu dulu istilahnya,
namanya. Jadi kalau seandainya itu nggak akan keliru, bilang tahlil, makanya dibilang tahlilan kalau nggak ada la ilaha illallah apa dinamakan tahlilan, kan gitu kan. Kalau tahlilan kalau nggak ada la ilaha illallah apa dinamakan tahlilan, kan gitu kan. Tahlil ya pasti ada la ilaha illallah, pasti. Takbiran berarti kan, takbiran masa subhanallah enggak kan, enggak jadi takbiran ya tetap Allahu Akbar kayak gitu kan, tetap enggak kok keliru kan, makanya itu tetap ya pas, nah gitu. Nah berarti tasbih, kalau tasbih itu cuman istilahnya, kalau benda yang namanya tasbih itu cuman istilah saja, namanya biasanya kan tetap dibuat sebuah tasbih, buat subhanallah gitu kan. Memang biasanya dibuat tasbihan. Tasbihnya mana? Tasbihnya subhanallah. Enggak, tetap tasbih itu ya tetap bacaan. Dan tasbih itu yang dimaksud itu apa? Kalau benda tasbih berarti ya tasbih yang buat zikir itu tasbih. Nah, itu. Nah, yang penting tahu dulu nama-namanya. Nah, nggak mungkin, jangan sampai keliru. Apalagi kayak saya ajari kayak namanya istirja, terus apa lagi istirja berarti inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, kayak gitu kan. Jadi kalau takjub berarti biasanya berarti masya Allah, biasa masya Allah. Dah tuh, itu juga nih zikir. Itu kalau memang kebiasaannya ngomong gitu tetap enteng. Ini dibiasakan lagi. Yang penting itu mulai terbiasa. Dah, itu panggilan tasbih nanti dilanjutkan lagi. Hadis selanjutnya waqala sallallahu alaihi wasallam man qala subhanallahi wa bihamdihi fi yaumin mi'ata marratin wallahu a'lam bissawab. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.